Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kunci RME untuk desain instruksional. Anggota kelompok kami, Kak Ilhami Afniati sebagai pemateri kedua, Kak Rida Fajria sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri, Endah Zulfa, sebagai moderator dan pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Rida. Kepada Kak Rida dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kunci RME untuk desain instruksional. Sebelum kita masuk kepada prinsip-prinsip kunci RME, di mana pendekatan realistic mathematics education merupakan pendekatan yang menekankan pada konseptualisasi pengajar dan memiliki kecenderungan peserta didik menjadi peserta yang aktif dalam proses belajar mengajar, di mana secara umum RME ini mengkaji materi apa yang akan diajarkan kepada siswa, beserta alasannya mengapa materi itu perlu diajarkan, bagaimana siswa belajar matematika, bagaimana topik-topik matematika seharusnya diajarkan, serta bagaimana menilai kemajuan belajar siswa. Berdasarkan kajian ini, kita akan membahas 3 prinsip kunci Realistic Mathematics Education atau RME untuk desain instruksional. Yang pertama, prinsip kunci RME itu adalah guided reinvention atau penemuan kembali secara terbimbing. Menurut Gaffer-Major dalam Fauzan 2002, pada prinsip guided reinvention, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama dengan proses yang dilalui para ahli ketika konsep-konsep matematika ditemukan. Berkenaan dengan prinsip ini, alur pembelajaran haruslah diatur guru yang memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang dimaksud. Saat mendesain alur pembelajaran, guru memulai dengan eksperimen pikiran, membayangkan lintasan yang bisa dilaluinya sampai pada solusinya sendiri. Di sini Gaffer dalam Fauzan 2002 juga mengatakan bahwa lintasan pembelajaran harus ditekankan pada hakikat proses pembelajaran daripada menemukan konsep atau hasil matematikanya itu sendiri. Di mana artinya kita harus memberikan siswa kesempatan menemukan konsep, menemukan untuk memperoleh pengetahuan yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ilhami. Kepada Kak Ilhami dipersilahkan. Prinsip yang kedua adalah didaktikal fenomenologi atau fenomena yang bersifat mendidik. Dalam hal ini, fenomena pembelajaran menekankan kepada pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Didaktikal fenomenologi menyarankan seorang guru untuk menggunakan fenomena-fenomena, baik yang berupa sejarah, kejadian, cerita fiksi maupun non-fiksi, yang mengandung konsep-konsep matematika sebagai pendekatan dalam aktivitas pembelajaran. Baiklah, untuk prinsip yang ketiga akan saya jelaskan. Prinsip yang ketiga adalah emerging model, horizontal and vertical mathematization, yaitu model yang dikembangkan sendiri atau model yang muncul. Maksudnya, prinsip ini memainkan peranan penting dalam menjembatani kesenjangan antara pengetahuan informal dan pengetahuan formal. Ini menyiratkan bahwa guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan dan mengembangkan sendiri model saat mereka memecahkan masalah.
Di sini, pada awalnya, para siswa akan melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan model yang akrab bagi mereka atau model informal. Setelah proses interaksi dan diskusi dalam kelas, salah satu pemecahan yang dikembangkan oleh siswa akan berkembang menjadi model yang formal. Menurut Travers, ada dua konsep matematisasi, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Dalam matematisasi horizontal, siswa dengan pengetahuan yang dimilikinya dapat mengorganisasikan dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat dikatakan bahwa matematisasi horizontal bergerak dari dunia nyata ke dunia simbol. Contohnya, mengidentifikasi penvisualisasi masalah dalam cara-cara yang berbeda, mentransformasi masalah dunia nyata ke masalah matematika. Untuk matematisasi vertikal, ini merupakan proses pengorganisasian kembali dengan menggunakan matematika itu sendiri. Jadi, dalam matematisasi vertikal, ini bergerak dari dunia simbol. Contohnya, representasi hubungan-hubungan dalam rumus, menghaluskan dan menyesuaikan model matematik, menggunakan model-model yang berbeda, perumusan model matematik, dan penggeneralisasian. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.